Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita akan gali lebih dalam nih salah satu puncak dari apa yang sumber Anda sebut tangga validasi. Kita fokus ke bab 12 yang judulnya cukup menarik ya. Emot saran saya untuk Jimmy Kimmel. Ya, judulnya bikin penasaran itu. Nah, keterampilan emot atau mengungkapkan emosi ini masuk kategori keterampilan empati. Jadi, ini bukan sekedar soal paham apa yang orang lain rasakan, tapi udah lebih dari itu ya. Betul. Udah naik level istilahnya. Pernah nggak sih Anda lihat seseorang bicara penuh perasaan sampai benar-benar, wah menyentuh banget gitu ke banyak orang? Sering ya kalau kita perhatikan. Nah, kita akan lihat contoh kuat nanti dari Jon Stewart dan gimana ungkapan emosi yang tulus itu bisa jadi bentuk validasi yang luar biasa. Oke. Ayo, Jadi apa sih sebenarnya emot ini? Intinya ini soal mengungkapkan reaksi emosional Anda yang tulus terhadap apa yang dialami orang lain. reaksi tulus ya, itu kuncinya. Iya, sumber Anda kan mengutip Walt Whitman tuh, yang bunyinya kira-kira, saya tidak bertanya bagaimana perasaan orang yang terluka, saya sendiri menjadi orang yang terluka. Wah, dalam itu. Dalam kan? Jadi ini bukan cuma simpati dari jauh, tapi benar-benar ikut merasakan dan ya menunjukkannya. Beda ya sama sekedar, oh saya ngerti. Jauh beda, betul sekali. Kalau kita ingat lagi soal tangga validasi yang pernah kita singgung ya, emot ini duduk manis di tingkat paling atas, di ranah empati atau empati. Paling atas ya. Iya, posisinya lebih tinggi dari sekedar mindfulness yang fokusnya pada memperhatikan, attending, atau niru, copying, dan juga melampaui understanding. Yang contextualizing sama proposing itu ya? Nah, itu dia. Yang contextualizing atau proposing. Di level emote ini, kita secara aktif berbagi perasaan kita yang otentik. Kita nggak lagi jadi penonton, tapi jadi, gimana ya, partisipan aktif dalam pengalaman emosional orang lain. Jadi ikut masuk gitu ya? Persis. Ini beda tapi saling melengkapi. Dengan keterampilan empati lainnya, yaitu taking action atau mengambil tindakan, yang itu lebih fokus ke bantuan nyata, ke aksi. Oke. Nah, contoh yang paling bikin merinding nih, dan dibahas panjang lebar di bab ini, itu dari Jon Stewart. Kejadiannya tahun 2019. Ah ya, yang VCF itu ya. Betul, waktu sidang mendengar pendapat Komite Kehakiman DPR Amerika Serikat soal dana kompensasi korban 11 September, VCF, coba deh Anda bayangin situasinya. Gimana tuh? Stewart ngomong dengan penuh semangat, tapi di depannya itu banyak kursi kosong. Kursi anggota Kongres yang nggak hadir. Waduh. Sementara di belakang dia, ruangannya penuh sesak sama para responden pertama 11 September. Banyak yang sakit parah kan akibat tugas mereka waktu itu. Kebayang kontrasnya ya? Banget. Dan dia benar-benar nggak nahan diri. Sumber Anda mencatat beberapa kutipan kuncinya. Dia bilang, ini metafora yang luar biasa ruangan ini. Di belakang saya, penuh responden pertama 11-11. Di depan saya, Kongres yang hampir kosong. Terus dia gambarkan kondisi mereka. Sakit dan sekarat. Mereka datang ke sini untuk bicara ke siapapun. Ini memalukan. Tajam banget ya? Tajam. Dia bahkan sebut nama-nama spesifik, kayak lu yang lagi kemo ke-69, atau Ray Pfeiffer yang badannya penuh kanker sambil pegang kartu doa berisi nama 343 petugas pemadam kebakaran yang gugur. Aduh, itu detail yang bikin nyesek ya. Iya. Dan dia nggak malu ngakuin emosinya sendiri. Dia bilang, maaf kalau saya kedengaran marah dan nggak diplomatis, tapi saya marah, dan kalian seharusnya juga marah. Dia ngomong gitu langsung ya? Langsung. Nah, momen puncaknya nih, pas dia ngomongin soal waktu sebagai hal paling berharga yang makin menipis buat mereka, sumber Anda nulis, bibirnya sampai bergetar dan matanya berkaca-kaca. Wah. Itu dia, emoji yang bener-bener kuat, tulus dan nggak dibuat-buat, kelihatan banget. Analisis dalam sumbernya memang menarik sih soal ini. Yang bikin pidato Stewart begitu efektif itu ya bukan cuma kata-katanya, tapi justru kombinasi antara emosi mentahnya, dia beneran emoting, Iya, dengan keterampilan validasi lain. Misalnya, dia kan juga taking action tuh, pakai platformnya buat advokasi. betul. Dia nggak cuma ngomong doang. Nah, ini nunjukin kalau dia nggak cuma paham penderitaan mereka di level otak, tapi dia merasakan itu di hatinya. Keaslian. Keaslian itu jadi kunci mutlak di sini ya. Setuju banget. Bisa kita lihat gimana emosi tulusnya itu langsung bikin koneksi yang dalam banget sama para responden pertama. Dan ya siapapun yang nonton waktu itu. Nah, itu kan contoh dari tokoh publik ya. Pertanyaannya sekarang,
Gimana cara kita, orang biasa nih, menerapkan emote ini dalam obrolan sehari-hari? Nah, itu dia pertanyaannya. Bab ini ngasih 3 cara utama. Lewat perilaku nonverbal, dengan melabeli, labeling, atau dengan mengisyaratkan, implying. Kita juga kupas satu-satu ya. Boleh. Pertama, perilaku nonverbal. Ini beda loh sama sekedar kontak mata atau anggukan pas kita lagi attending atau memperhatikan. Oh, beda ya? Gimana bedanya? Nonverbal dalam emote ini menunjukkan kalau kita terpengaruh secara emosional sama cerita orang. Jadi ada reaksi emosi kita yang kelihatan di badan. Oke, nangkap. Contohnya gimana? Contohnya bisa yang halus-halus aja. Tangan nyentuh dada pas dengar cerita sedih, mulut sedikit kebuka karena kaget, atau geleng-geleng kepala pelan tanda nggak percaya. Yang nggak terlalu dramatis ya? Bisa. Tapi bisa juga lebih kelihatan, misalnya lompat kegirangan, mukul meja karena frustrasi, atau bahkan, ya, ikut nangis. Ingat lagi nonverbalnya Jon Stewart tadi, bibir bergetar, mata berkaca-kaca. Iya. Saran utama dari penulis di bab ini, coba lepaskan sedikit pertahanan diri kita, ikuti aja emosi tulus yang muncul alami. Jangan dilebih-lebihkan, jangan pura-pura. Harus otentik ya? Betul. Katanya ini kayak perpanjangan alami dari golden rule atau aturan emas yang pernah kita bahas. Coba tempatkan diri di posisi orang lain dan rasakan apa yang mungkin mereka rasakan. Poin soal keaslian ini penting banget sih buat digarisbawahi. Sejak bayi kan kita secara alami nunjukin emosi lewat nonverbal, kayak senyum tulus gitu. Iya, bener. Kalau emosinya dibuat-buat atau dipaksain, lawan bicara biasanya bisa ngerasain kok. Dan itu malah bisa bikin, ya, canggung atau ngerusak kepercayaan. Jadi kuncinya memang membiarkan reaksi tulus itu keluar apa adanya. Oke, setuju. Nah, cara kedua, melabeli, labeling. Ini lebih lugas nih. Langsung nyebutin gitu. Iya, kita langsung nyebutin emosi yang kita rasakan pakai kata sifat. Misalnya bilang, wah saya ikut sedih dengarnya. Atau, gila saya jadi ikut marah nih. Saya turut kecewa ya. Saya seneng banget dengernya buat kamu. Atau, wah lega banget rasanya. Oke. Contoh dari Stuart tadi kan jelas banget, saya marah. Tapi ada catatannya nih, kayak yang Stuart juga lakukan. Setelah kita sebut emosi kita, bagusnya langsung arahkan fokus kembali ke orangnya atau ke topik utamanya. Iya. Biar nggak jadi fokus ke diri sendiri ya. Persis. Tujuannya kan buat dukung mereka, bukan buat curhat soal perasaan kita sendiri. Paham. Terus yang ketiga? Mengisyaratkan. Iya. Yang ketiga mengisyaratkan, implying. Nah, ini menarik juga nih. Gimana tuh caranya? Di sini, kita nggak secara eksplisit ngasih label emosi. Tapi kita ngomong sesuatu yang tersirat ada emosi di baliknya. Oh, nggak langsung gitu ya? Contohnya? Contohnya, kalau kita nyeletuk, dasar brengsek tuh orang, itu kan jelas menyiratkan kemarahan atau ketidaksetujuan kan? Atau bilang, ayo cepetan ceritain lanjutannya. Itu nyiratin antisipasi atau rasa nggak sabar yang positif. Oke. Sumber Anda kasih contoh lucu dari teman sepenulis. Pas dengar kabar dia tunangan, reaksinya malah, aku sampai ngompol dikit nih. Ada-ada aja. Nah itu kan cara humoris buat bilang kalau dia sangat gembira kan? Iya juga ya, jadi lebih cair mungkin ya. Bisa jadi. Metode mengisyaratkan ini kadang bisa lebih nyaman buat orang yang mungkin nggak terlalu terbiasa dengan obrolan emosi yang blak-blakan. Iya bener juga, nggak semua orang nyaman yang ngomongin perasaan secara langsung. Betul. Ini ngingetin sama kutipan Nelson Mandela yang juga disinggung di sumber. Bicara pakai bahasa yang dimengerti orang lain, itu nyampenya ke kepala. Tapi bicara pakai bahasanya dia sendiri, termasuk cara dia nyaman berekspresi, itu nyampenya ke hati. Bagus itu. Jadi kita perlu nyesuaiin ya. Iya, penting buat nyesuaiin cara kita sama tingkat kenyamanan orang itu. Penulis ngasih contoh gimana dia validasi ayahnya pas denger kabar buruk. Dia nggak bilang, aku ikut sedih ya, tapi malah bilang, yang benar aja, pasti bercanda. Oh gitu, kenapa? Karena tahu ayahnya kurang nyaman sama label emosi langsung. Jadi cara itu lebih masuk ke ayahnya. Oke, menarik. Jadi kita perlu peka juga ya sama preferensi orang lain? Banget. Oke, jadi ada 3 cara ya. Nonverbal, melabeli langsung, atau mengisyaratkan. Nah, sekarang kapan sih waktu yang paling pas atau paling nendang gitu buat pakai emote? Nah, iya. Kapan momennya?
Aturan umumnya sih, seperti yang tadi udah disinggung, coba aja naik setinggi mungkin di tangga validasi selama kita bisa melakukannya secara tulus, secara otentik. Oke, itu prinsip dasarnya ya. Tapi bab ini secara khusus menyoroti dua situasi di mana emote ini bisa sangat ampuh. Pertama, pas orang lain berusaha kelihatan cool atau tegar, playing it cool. Oh, pas orangnya jaim gitu ya? Nah, iya, sering kan orang nahan emosi yang rentan, kayak kecewa, sedih, atau bahkan seneng banget karena takut dianggap lebay atau lemah. Iya sih, banyak yang gitu. Nah, kalau kita bisa menunjukkan emosi yang mungkin lagi mereka tahan itu, kita seolah-olah bilang, hei nggak apa-apa kok ngerasain itu, saya ngerti dan ikut ngerasain. Ini bisa memvalidasi pengalaman mereka yang tersembunyi. Jadi kayak ngasih izin gitu ya buat merasakan? Kurang lebih gitu. Di sumber ada contoh, penulis ketemu kolega CFO yang baru aja dipecat. Si kolega ini berusaha tegar, ngomongnya datar aja. Tapi si penulis pakai nonverbal, matanya melebar, ngangguk prihatin gitu, terus ngelabelin emosinya sendiri. Wah, CFO, posisi gede itu pasti berat banget ya rasanya. Terus gimana reaksi koleganya? Ternyata reaksi tulus penulis ini justru bikin si kolega merasa dilihat dan akhirnya Mau cerita lebih banyak ya, jadi terbuka. iya, persis. Jadi lebih lepas dia ceritanya. Menarik ya bagaimana reaksi tulus kita bisa membuka keran emosi orang lain. Dan situasi kedua yang disorot itu kebalikannya ya? Betul, kebalikannya. Pas justru kita sendiri yang biasanya berusaha cool. Oh, pas kita yang jaim. Iya, kadang kan kita nahan emosi entah karena tuntutan kerjaan harus profesional, takut dianggap nggak kuat, atau emang udah kebiasaan aja gitu. Mm-mm. Nah, saat kita berani lepasin sedikit pertahanan diri itu dan nunjukin kerentanan kita dalam respons cerita orang lain, itu bisa jadi bentuk empati yang dampaknya luar biasa. Jadi justru saat kita berani nggak cool ya? Nah, disinilah koneksi ke Jimmy Kimmel jadi relevan sesuai judul babnya, saran saya untuk Jimmy Kimmel. Ah, iya. Gimana tuh kaitannya? Sumber Anda merujuk ke momen viral saat Jimmy Kimmel, seorang komedian yang biasanya tampil santai dan lucu kan ya. Ya, image-nya kan gitu. Dia cerita sambil nangis di acaranya tentang kondisi kesehatan putranya yang baru lahir dan harus operasi jantung. Oh, saya ingat momen itu, viral banget memang. Nah, momen itu jadi validasi yang kuat banget buat banyak orang tua lain yang pernah ngalamin hal serupa. Kenapa? Justru karena dia tidak bersikap dingin, dia berani nunjukin kerentanannya, emosinya yang paling jujur. Dan itu yang bikin banyak orang merasa terhubung dan nggak sendirian. Mungkin saran di judul bab itu lebih ke pengakuan ya. Betapa kuatnya dampak ketika seseorang seperti Kimmel berani melakukan emote. Masuk akal. Jadi bukan saran dalam arti harusnya kamu gini, tapi lebih ke apresiasi atas tindakannya itu ya? Kayaknya gitu interpretasinya. Ya, momen Kimmel itu contoh bagus bagaimana emoting di saat yang tepat, bahkan oleh figur publik yang biasanya nggak begitu, bisa punya resonansi yang luas. Tapi, ya, seperti halnya semua keterampilan tingkat tinggi, emoting ini juga ada risikonya kalau nggak pas. Nah, ini penting nih. Apa aja risikonya? Sumber Anda ngingetin beberapa jebakan yang perlu kita waspadai. Pertama, terlalu kuat, coming on too strong. Terlalu lebay gitu maksudnya? Iya. Maksudnya, kalau reaksi emosional kita jauh lebih lebay atau intens daripada orang yang lagi cerita, itu bisa jadi tanda kita nggak sinkron sama dia. Oh. Reaksi kita malah bisa nutupin pengalaman dia atau bikin dia kewalahan, apalagi kalau dia lagi dalam kondisi krisis. Ingat nggak? Petugas UGD atau paramedis biasanya dilatih buat tetap tenang pas nangani situasi darurat. Ah iya benar juga, biar nggak nambah panik ya. Jadi intensitasnya perlu disesuaikan ya. Oke. Terus apa lagi jebakannya? Yang kedua, salah nada, striking the wrong chord. Ini kejadian kalau kita salah nebak atau salah nangkep emosi orangnya. Wah bahaya nih. Bahaya. Misalnya, kita ketawa kecil dengar cerita dia, mikirnya itu lucu, ternyata buat dia itu pengalaman yang memalukan atau menyakitkan banget. Aduh. Wah, itu bisa langsung bikin hubungan jadi renggang dan ngerusak kepercayaan. Makanya, penting banget buat peka dan nggak buru-buru bereaksi sebelum yakin kita paham nuansa perasaannya. Oke, itu fatal sih kalau sampai salah nada gitu ya. Harus hati-hati banget ya. Ada lagi? Yang ketiga, ini lebih jarang tapi bisa terjadi, yaitu kehilangan kendali atas emosi kita sendiri. Kita yang malah jadi nangis kejer gitu. Bisa jadi. Sumber Anda ngasih contoh pengalaman pribadi penulisnya, waktu dia nangis kejer pas mau validasi seorang ibu yang anaknya baru coba bunuh diri.
Waduh, Niatnya baik, tapi karena dia terlalu emosional, si ibu malah jadi nutup diri dan merasa harus nenangin si penulis. Jadi kebalik kan? iya ya malah jadi repot ya. Terus solusinya gimana kalau kejadian? Kalau sampai kejadian kayak gini, saran terbaiknya ya minta maaf dengan tulus, coba tenangkan diri, dan mungkin turun tangga dulu ke level validasi yang lebih aman. Kayak attending atau contextualizing tadi ya? Betul. Jangan langsung kapok pakai emot cuma gara-gara satu insiden, kecuali kalau emang jadi pola berulang ya. Baik, baik. Jadi, mari kita coba rangkum ya. Emot ini intinya adalah tentang berani menunjukkan reaksi emosional kita yang tulus terhadap pengalaman orang lain. Tulus, itu kuncinya. Caranya ada 3, lewat bahasa tubuh, nonverbal yang nunjukin kita terpengaruh, lewat melabeli langsung emosi kita pakai kata sifat, atau lewat ucapan yang menyiratkan emosi. Keterampilan ini bisa sangat efektif, terutama pas kita atau orang lain cenderung nahan emosi atau bersikap dingin. Tapi tetap perlu hati-hati, biar nggak terlalu lebay, nggak salah nangkap emosi, atau malah kita sendiri yang jadi terlalu emosional sampai kehilangan kendali. Dan kuncinya selalu Keaslian. keaslian, betul. Persis. Emot, kalau kita lihat lagi di kerangka validasi ini, bersama dengan taking action, mengambil tindakan, memang ada di puncak keterampilan empati ya. Paling tinggi ya? Iya, ini udah bukan lagi soal tahu atau paham di level pikiran, tapi soal berani terhubung secara otentik lewat perasaan yang kita bagi bersama. Kekuatannya ada di kejujuran, dan mungkin bisa dibilang keberanian buat tunjukin kalau kita benar-benar merasakan bersama orang lain, nggak cuma nonton dari pinggir lapangan. Jadi beneran menjadi orang yang terluka itu tadi ya? Kurang lebih begitu. Ini lompatan dari sekedar mengetahui, jadi ikut merasakan. Nah, sebagai penutup nih, untuk pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Gimana kalau kita coba, secara sadar, untuk lebih sering menunjukkan sedikit aja reaksi emosional kita yang tulus, nggak perlu dramatis, yang halus-halus saja, dalam obrolan sehari-hari? Menarik. Kira-kira apa ya dampaknya ke dinamika dan kedalaman hubungan kita sama orang-orang di sekitar? Jangan-jangan, kerentanan yang kita tunjukkan saat mengungkapkan empati lewat emosi tulus itu sebenarnya bukan kelemahan, tapi justru sumber kekuatan tersembunyi buat bangun koneksi yang lebih berarti. Wah, pertanyaan yang bagus buat direnungkan itu. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya.